Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 26, Ningxi, kita memiliki hari-hari panjang di depan kita. Ningxi terbatuk beberapa kali. Dia telah dikalahkan sepenuhnya oleh Lu Tingqiao. Dia buru-buru mencoba menjelaskan, saya hanya bercanda, itu hanya lelucon. Lu Tingqiao tampaknya terpikat untuk memberikan kunci. Dia dengan santai melemparkannya lagi, tidak mudah memanggil taksi dari sini. Tidak nyaman bagi Anda untuk bepergian ke tempat kerja. Ambil mobil ini untuk digunakan. Ningxi. Mengapa? Mengapa ia merasa seolah-olah ditahan, padahal ia hanya tinggal sebentar? Tidak, kalau dia dikurung, maka dia harus disembunyikan di luar. Sugar Daddy macam apa yang akan mempercayakan semua kunci rumah utama dan putra mereka padanya? Ini jelas perasaan menjadi pasangan pengantin baru. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Lu Tingqiao tiba-tiba melamarnya saat pertama kali mereka bertemu. Dia cukup percaya diri untuk menyatakan bahwa dia memahami laki-laki, tetapi laki-laki di depannya seperti sistem komputer dengan firewall tingkat tertinggi. Dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Dia tidak tahu apakah menyetujui untuk bertahan karena satu momen kelemahan akan menjadi keberuntungan atau bencana. Kondisi harta kecil sedang buruk malam ini. Ningxi menemani harta kecil tidur di ranjang kecilnya untuk berjaga-jaga. Di tengah malam, pintu kamar dibuka tanpa suara. Seorang pria berjalan masuk dengan langkah kaki ringan dan duduk di kaki tempat tidur. Di bawah cahaya hangat lampu samping tempat tidur, seorang wanita sedang tidur. Dia berhenti di tengah-tengah menepuk harta kecil, napasnya pendek, ekspresinya hangat. Bibirnya yang lembut seperti bunga sakura yang mekar di musim panas, sedikit terbuka seperti undangan yang tak terucapkan. Setelah beberapa saat, bayangan gelap tiba-tiba jatuh di atas bercak cahaya hangat itu saat siluet lelaki itu semakin dekat ke arah warna merah muda itu. Dia cukup dekat untuk merasakan napasnya. Ketika dia bisa meraih hadiahnya hanya dengan gerakan sekecil apapun, dia tiba-tiba memaksa dirinya untuk berhenti. Ciuman dingin mendarat di kening wanita itu. Ningxi, hari-hari kita masih panjang. Keesokan paginya, Ningxi mengira ia tidak akan bisa tidur nyenyak di ranjang orang lain, tetapi ternyata ia malah tidur nyenyak. Ia terus tidur hingga ia terbangun dengan sendirinya, bahkan tanpa mimpi yang dapat memecah kedamaiannya. Dia mendapati harta karun kecil sudah bangun ketika dia bangun. Si kecil kini tengah duduk di sampingnya, tengah asyik membaca buku tanpa bersuara. Dia jelas berperilaku baik, namun kamu benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana roti kecil itu ketika dia meledak. Selamat pagi sayang gelombang, Ningxi duduk dengan selimut dan menyapanya dengan hangat. Little Treasure langsung mendongak karena terkejut. Meski dia tidak mengatakan apa-apa dan ekspresinya tidak berubah, Ningxi bisa tahu kalau dia sedang dalam suasana hati yang baik dari sorot matanya yang ekspresif. Ningxi merasa geli, lalu menyingkirkan sehelai rambut yang terurai dari dahi roti kecil itu, bibi tidak ada kerjaan hari ini. Aku bisa menemanimu di rumah seharian. Mendengar hal itu, si kecil jelas menjadi lebih bahagia. Dia bahkan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Hati Ningxi hampir berdarah karena kelucuannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang pipi kecilnya dan mengusapnya. Sayang, lebih banyak tersenyum, kamu terlalu imut saat tersenyum. Setelah mandi, mereka menuju ke bawah untuk mencari sarapan yang sudah disiapkan. Ningxi tidak melihat Lu Tingqiao. Pelayan dan pembantunya tidak menyebutkan perlu menunggunya makan, jadi Ningxi menyimpulkan bahwa dia sudah berangkat kerja. Setelah sarapan, Ningxi sedikit khawatir tentang bagaimana cara mengurus anak. Apa yang akan dia lakukan jika dia tidak mengurusnya dengan baik? Namun, semua kekhawatirannya menjadi sia-sia. Di pagi hari, dia membaca naskah sambil duduk di sofa. Little Treasure duduk santai di meja di samping, membaca atau menggambar. Keduanya tidak saling mengganggu dan rukun. Para pelayan hanya muncul satu kali untuk mengantarkan makanan ringan dan buah-buahan dengan gerakan yang sangat ringan, seolah takut mengganggunya. Tampaknya harta karun kecil biasanya lebih suka diam.